Jika suatu malam, seorang wanita cantik datang ke rumahmu, menawarkan emas tanpa syarat, akankah kamu menerimanya? Hati-hati, itu mungkin bukan manusia. Itu Nyi Blorong. Di tanah Jawa, masyarakat telah lama mengenal sosok penguasa mistis Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Namun di balik kemasyhuran sang ratu, tersimpan nama lain yang tak kalah misterius. Sosok yang jarang dibicarakan, tetapi ditakuti. Nyi Blorong. Konon, jauh sebelum dikenal sebagai makhluk gaib, ia bukanlah roh atau siluman. Ia adalah manusia bernama Nyimas Dewi Anggatri, putri dari Nyimas Dewi Rangkita, cucu Raja Sakti Prabu Jayacakra dari Kerajaan Caringin Kurung. Sejak kecil, Anggatri hidup dalam kemewahan istana. Segala keinginannya terpenuhi. Semua orang menuruti perintahnya. Namun kemewahan itu justru menumbuhkan sifat angkuh, kejam, dan haus kekuasaan. Sifat buruknya semakin hari semakin menjadi. Ia tak segan menyakiti pelayan, meremehkan rakyat, bahkan menantang orang yang menegurnya. Hingga akhirnya, kesabaran keluarga kerajaan habis. Demi menjaga kehormatan istana, ia diusir dari keraton dan diasingkan sendirian. Dan dipenuhi amarah, Anggatri masuk ke hutan belantara. Ia berjalan tanpa arah, hingga tanpa sadar melangkah melewati sebuah gerbang gaib. Pintu tak kasat mata yang membawa manusia ke alam lain. Gerbang itu, menurut kisah tua dalam naskah Paugeran Sriwedari, merupakan jalur menuju kerajaan gaib Laut Selatan. Begitu melintasinya, ia langsung ditangkap oleh pasukan makhluk halus penjaga kerajaan. Mereka membawanya menghadap Sang Ratu Laut. Awalnya ia dianggap manusia biasa yang tersesat, namun para prajurit segera menyadari sesuatu. Gadis ini memiliki aura kepemimpinan kuat, keberanian tanpa rasa takut, dan ambisi yang membara. Melihat potensi itu, sang ratu memutuskan menguji Anggatri. Ia diberi kesempatan memimpin pasukan gaib dalam beberapa pertempuran melawan makhluk astral dari wilayah lain. Hasilnya mengejutkan. Ia selalu menang. Strateginya tajam. Keberaniannya tak tertandingi, bawahannya patuh tanpa ragu. Sejak saat itulah, ia diangkat menjadi panglima tertinggi kerajaan gaib. Namanya pun berubah, ia tak lagi dipanggil Anggatri. Dunia gaib mengenalnya sebagai Nyi Blorong. Namun jabatan itu bukan tanpa harga. Untuk memperkuat kesaktiannya, ia harus meninggalkan wujud manusia sepenuhnya. Tubuhnya berubah. Dari pinggang ke atas tetap wanita cantik berwajah memikat. Namun dari pinggang ke bawah, menjelma tubuh ular raksasa bersisik emas. Konon, kain emas yang melilit tubuhnya bukan kain biasa, melainkan manifestasi sisiknya sendiri. Kecantikannya mencapai puncak saat bulan purnama. Pada malam itu, ia tampil sebagai perempuan berkebaya hijau dengan aura memesona yang mampu membuat siapapun jatuh hati. Tetapi ketika bulan mulai mengecil, kecantikannya memudar dan wujud aslinya sebagai ular raksasa kembali terlihat. Sebagai panglima kerajaan gaib, tugasnya bukan hanya memimpin pasukan. Ia juga diberi misi lain, menyesatkan manusia. Ia mendatangi orang-orang yang haus kekayaan dan menawarkan perjanjian rahasia. Siapapun yang menerima
akan diberi emas berlimpah. Namun, emas itu bukan emas biasa, melainkan sisik tubuhnya yang berubah wujud. Sebagai imbalan, manusia tersebut harus menyerahkan tumbal. Konon bukan hanya sekali, dalam jangka waktu tertentu, tumbal harus terus diberikan. Jiwa korban akan menjadi pelayan abadi di kerajaan gaib Laut Selatan, menambah kekuatan pasukan Nyi Blong, sekaligus menjaga kecantikannya tetap sempurna. Itulah sebabnya dalam kepercayaan masyarakat Jawa, pesugihan yang dikaitkan dengannya selalu disertai kisah tragis. Kekayaan datang cepat, tetapi diikuti kematian misterius orang-orang terdekat. Meski sering disamakan dengan penguasa Laut Selatan, sebagian ahli spiritual menegaskan keduanya berbeda. Sang ratu dikenal bijaksana dan menjaga keseimbangan alam, sedangkan Nyi Blorong adalah panglima yang menjalankan tugas berat, menggoda manusia dengan kemewahan duniawi agar terjerat keserakahan mereka sendiri. Legenda tentangnya terus hidup dari generasi ke generasi. Sebagian menganggapnya sekadar dongeng, sebagian lagi percaya ia benar-benar ada, menunggu di balik batas dunia, muncul hanya pada waktu tertentu, membawa kilau emas dan janji yang tak pernah gratis. Di dalam kisah lama Jawa, selalu ada pesan tersembunyi. Yang paling berbahaya bukan makhluk gaib, melainkan keinginan manusia yang tak pernah puas.